Warung itu sudah terbakar habis, tapi suara penggorengan dan aroma serundengnya masih terus terdengar di malam hari. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Sari, seorang janda muda berusia sekitar 20-an akhir, baru saja pindah ke sebuah desa kecil di pinggiran kota Cirebon. Wajahnya cantik, tubuhnya masih terawat, meski hidupnya penuh kesedihan sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan setahun. Lalu, banyak orang di kampung itu kasihan, sekaligus penasaran, bagaimana ia bisa bertahan hidup seorang diri. Tak ada keluarga dekat, tak ada kerabat yang menemani. Beberapa bulan setelah kedatangannya, Sari mendirikan sebuah warung kecil di pinggir jalan besar. Warung itu sederhana, dindingnya hanya dari papan triplek, atap seng bergelombang, meja dan kursi kayu seadanya. Di depannya, ia pasang papan nama dengan tulisan cat putih sederhana, "Warung makan ayam serundeng Bu Sari." Awalnya, warung itu sepi. Hanya beberapa pengendara yang mampir sekadar mencoba menu yang dijual. Sari memang pandai memasak, khususnya ayam goreng serundeng dengan taburan kelapa kering yang harum. Namun tetap saja, orang-orang lebih memilih warung besar yang sudah terkenal. Di sekitar jalan itu, minggu pertama, warung Sari tampak murung. Ia duduk termenung di kursi panjang, memandang jalanan yang ramai kendaraan, tapi jarang ada yang mau berhenti. Beberapa tetangga yang lewat menatapnya iba, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata banyak. Namun entah bagaimana, semua berubah begitu cepat. Memasuki minggu kedua, warung Sari mendadak ramai. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, lalu meningkat jadi belasan, kemudian puluhan. Bahkan menjelang malam, warung yang tadinya kosong kini penuh sesak pembeli. Orang-orang rela antre, ada yang sampai tidak kebagian tempat duduk. "Aneh ya, kok bisa mendadak ramai gini?" bisik salah satu tetangga, seorang ibu-ibu penjual gorengan di seberang jalan. "Padahal warung baru, biasanya kan susah dapat pelanggan tetap," sahut yang lain. Malam itu, jalanan di depan warung Sari dipenuhi sepeda motor dan mobil yang berhenti. Bau harum ayam goreng bercampur serundeng menyeruak ke udara, menggoda siapapun yang lewat. Orang-orang yang mencicipi mengatakan rasanya luar biasa gurih, manis, dan penuh rempah, seakan berbeda dari ayam serundeng manapun yang pernah mereka makan. Namun, ada keanehan yang perlahan mulai terasa. Pertama, warung Sari tidak pernah kehabisan ayam. Meski pembeli datang berbondong-bondong, wajan penggorengannya selalu penuh, seolah stok ayam tidak terbatas. Beberapa orang yang sering melihatnya di pasar menyadari bahwa Sari jarang sekali berbelanja dalam jumlah besar. Paling hanya 2 atau 3 ekor ayam yang ia bawa pulang. Tapi di warung, jumlah ayam gorengnya bisa puluhan bahkan ratusan potong setiap malam. "Lah, ini ayamnya beli di mana ya?" tanya seorang bapak kepada istrinya sambil melahap nasi serundeng dengan lahap. Istrinya hanya menggeleng. "Entahlah, pokoknya enak banget, beda dari biasanya." Kedua, warung itu buka hingga larut malam. Tidak seperti warung lain yang tutup sekitar jam 9, Sari justru mulai ramai di atas jam 11 malam. Orang-orang berdatangan dari jauh, seakan ada yang memanggil. Bahkan ada sopir truk yang mengaku sengaja menunda perjalanan hanya untuk mampir ke warung itu. "Kalau makan di sini, rasanya kayak nagih," kata seorang sopir. Matanya tampak sayu, tapi senyumnya lebar. "Gak bisa berhenti mikirin ayamnya." Mereka sering mendengar suara aneh dari arah warung ketika tengah malam. Kadang terdengar suara orang berkokap-kap dengan bahasa yang tidak dimengerti. Kadang suara tertawa pelan, kadang pula seperti bunyi ayam berkokok. Padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah saat beberapa orang melihat Sari tidak pernah benar-benar memasak sendirian. Dari jauh, melalui celah warung, tampak bayangan lain bergerak di dapur padahal pintu terkunci, dan hanya Sari yang berada di dalam. "Ah, mungkin bayangan dari lampu," ujar sebagian orang berusaha menenangkan diri. Namun, rasa curiga tetap membekas. Suatu malam, seorang tetangga yang tinggal tepat di samping warung mendengar suara sendok dan piring beradu. Padahal, warung sudah tutup. Ia mengintip dari celah dinding rumahnya yang bersebelahan dengan dapur warung. Matanya membelalak. Di dalam, terlihat Sari sedang menggoreng ayam, tapi di sebelahnya ada sosok hitam tinggi besar, berdiri. Tubuhnya tak jelas,
seperti asap pekat yang membentuk wujud manusia. Sosok itu mendekat, menyentuh bahu Sari, lalu menghilang begitu saja. Anehnya, Sari tetap tenang, bahkan tersenyum samar, seolah sudah terbiasa. Tetangga itu buru-buru menutup jendela, keringat dingin bercucuran. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Matanya terus terbayang wajah Sari yang tampak berbeda, lebih dingin, lebih asing. Keesokan paginya, kabar itu menyebar diam-diam. Orang-orang membicarakan bahwa warung ayam serundeng milik janda muda itu pasti menggunakan pesugihan. Bagaimana mungkin seorang perempuan sendirian, tanpa karyawan, bisa melayani pembeli sebanyak itu, tanpa kehabisan bahan, tanpa terlihat lelah sedikit pun. Namun yang lebih menyeramkan, mulai muncul kejadian hilangnya beberapa orang. Seorang kuli bangunan yang malamnya makan di warung Sari tidak pernah pulang. Sopir ojek pangkalan yang biasa mangkal di dekat situ juga raib tanpa jejak keluarga mereka. Kebing polisi sempat mencari, tapi tak ada yang menemukan petunjuk. Anehnya, semua orang terakhir kali terlihat sedang makan ayam serundeng di warung itu. Tetapi ketika ditanya, Sari hanya tersenyum manis. Mungkin mereka pergi kerja keluar kota, jawabnya singkat. Tatapannya teduh, tapi entah mengapa, setiap kali ia menatap seseorang, orang itu merasa seperti dicekik dari dalam. Dadanya sesak, dan lidahnya keluh. Warung itu makin ramai. Tapi bersama dengan ramainya pembeli, kecurigaan warga pun semakin kuat. Sari bukan sekadar janda muda biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di balik wajan penggorengannya, dan aroma ayam serundeng yang begitu harum. Kini mulai tercium ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di dalamnya. Malam itu, angin laut Cirebon bertiup kencang. Ombak memecah karang dengan suara gemuruh yang menggema, seolah lautan menyimpan sesuatu yang ingin keluar. Langit gelap pekat, hanya diterangi bulan sabit yang samar-samar tertutup awan. Di sebuah pantai sepi, jauh dari keramaian, seorang perempuan berjalan pelan sambil membawa sebuah tampah berisi sesajen bunga 7 rupa. Dupa menyala, sebatang rokok kretek, sebotol minyak wangi melati, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Perempuan itu adalah Sari. Kain jarit yang ia kenakan berkibar tertiup angin. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, menutupi sebagian wajahnya. Tatapannya kosong, namun langkahnya mantap menuju batu karang besar yang menjorok ke laut. Ia meletakkan sesajen dengan penuh kehati-hatian. Nyai, aku datang lagi. Aku bawa yang kau minta. Bisiknya lirih, nyaris tidak terdengar. Ia lalu memotong leher ayam hitam itu dengan pisau kecil. Darah segar mengucur deras, menetes ke pasir pantai. Anehnya, meski berada di tempat terbuka, darah itu tidak menghilang, melainkan terserap ke dalam tanah seolah pasir haus akan cairan merah itu. Tak lama kemudian, udara di sekitarnya berubah. Dingin menusuk tulang. Api dupa bergoyang tidak wajar, meski angin sama sekali tidak bertiup ke arah itu. Dari permukaan laut, muncul kabut putih yang semakin lama semakin padat, membentuk sosok perempuan bergaun hijau kebiruan, rambut panjang menjuntai hingga menyentuh pasir. Wajahnya kabur, hanya matanya yang menyala tajam seperti bulan di malam. Buta, Sari menunduk dalam-dalam. Nyai, tolonglah aku. Aku sudah lakukan semua yang kau minta. Berikan aku rezeki, agar warungku tidak pernah sepi. Suara lirih namun menggema terdengar dari sosok kabut itu. Kau sudah menerima bagianmu, Sari. Resep ayam serundeng yang kuajarkan padamu bukan sekadar masakan. Itu adalah ikatan darah. Setiap orang yang makan, jiwanya akan terikat. Sebagian akan terus kembali, sebagian lainnya akan menjadi milikku. Sari gemetar, tapi ia tidak berani mengangkat wajah. Tapi Nyai, warga mulai curiga. Banyak yang bertanya, kenapa ayamku tak pernah habis? Sosok itu tertawa, tawanya seperti ombak yang menghantam karang. Biarkan mereka curiga. Selama kau tetap setia, mereka tak bisa menyentuh. Ayam yang kau goreng itu bukan sekadar daging ayam. Itu adalah daging pilihan yang kuberikan padamu. Mereka yang hilang bukan salahmu. Mereka hanya menjadi bagian dari perjanjian kita. Sorry man. Wajahnya menahan rasa ngeri sekaligus pasrah. Ia tahu apa yang dimaksud daging pilihan. Ia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika tengah malam di dapurnya tiba-tiba sudah tersedia potongan daging segar dalam baskom besar. Padahal ia tidak pernah menyembelih ayam sebanyak itu. Potongan itu besar,
terlalu besar untuk seekor ayam biasa. Tapi ketika digoreng, daging itu tampak biasa saja, bahkan lebih harum dan gurih dari ayam pasar. Dan orang-orang yang memakannya seakan tak bisa berhenti. "Nyai, aku takut," liris Sari. "Bagaimana kalau suatu hari mereka tahu? Bagaimana kalau aku ketahuan?" Sosok kabut itu mendekat, matanya menatap tajam ke arah Sari. "Kau sudah memilih jalan ini. Jangan menoleh ke belakang. Selama kau memberi sesajen di pantai ini, selama kau menyerahkan tumbal yang kuminta, warungmu akan selalu ramai. Dan kau akan tetap muda, cantik, serta tak tersentuh waktu." Sari terdiam. Ada rasa lega sekaligus ngeri dalam hatinya. Warung yang ramai membuatnya tidak lagi kesepian. Namun ia juga sadar, keberhasilan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Malam itu, setelah ritual selesai, kabut perlahan memudar. Ombak kembali normal. Hanya suara laut yang berdesir seperti biasa. Sari menatap pasir yang basah oleh darah ayam, lalu berbalik pergi dengan langkah gontai. Keesokan harinya, warga sekitar kembali dikejutkan dengan ramainya warung Sari. Orang-orang antre, bahkan ada yang sampai duduk di trotoar demi menunggu giliran. Bau harum serundengnya semakin kuat, seakan membius siapapun yang melintas. Namun, beberapa orang mulai memperhatikan bahwa ada pembeli yang tak pernah keluar dari warung. Seorang lelaki paruh baya terlihat masuk malam itu. Namun keesokan paginya, keluarganya panik mencari karena ia tidak pulang. Ketika ditanya ke Sari, jawabannya selalu sama. Mungkin beliau sudah pulang lewat jalan lain. Tetapi anehnya, di dapur warung itu keesokan paginya, Sari mendapati sebuah baskom berisi potongan daging segar yang masih hangat. Jumlahnya persis sama dengan jumlah orang yang dilaporkan hilang semalam. Sari menatap baskom itu dengan wajah pucat. "Aku tidak melakukannya. Aku tidak," gumamnya. Berusaha meyakinkan diri, tapi entah mengapa, tangannya otomatis mengambil sepotong daging, merendamnya dalam bumbu kuning, lalu menggorengnya ke dalam wajan besar berisi minyak panas. Dan, seperti biasa, aromanya begitu menggoda. Malam-malam berikutnya, tetangga semakin sering melihat Sari pergi dayam-dayam menuju pantai. Ada yang mengikuti dari jauh, namun setiap kali mendekat, entah kenapa langkah mereka berat, seperti ada yang menahan. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara bisikan di telinga. "Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu." Desa itu mulai dihantui kabar buruk. Sari punya pesugihan dari laut. Begitu bisik-bisik yang beredar. Ada yang percaya, ada yang menolak. Tapi satu hal yang pasti, makin banyak orang yang hilang, makin ramai pula warung ayam serundeng itu. Dan setiap kali aroma serundeng itu menyeruak ke udara, orang-orang tak bisa menahan diri untuk datang. Meski hati mereka penuh rasa takut, karena di balik harum ayam, serundeng Bu Sari, tersimpan kutukan dari laut selatan yang haus jiwa manusia. Warung makan Sari semakin hari semakin ramai. Dari pagi hingga larut malam, antrean tidak pernah putus. Orang-orang dari kampung lain bahkan sengaja datang hanya untuk merasakan ayam serundeng buatannya. Bau harum kelapa sangrai bercampur bumbu kuning selalu menyeruak ke udara, memikat siapa saja yang melintas. Namun ada keanehan yang makin lama makin sulit diabaikan. Setiap hari, stok ayam di warung Sari tidak pernah habis. Tidak peduli berapa banyak pembeli yang datang, wajan penggorengannya selalu penuh dengan ayam segar siap digoreng. Anehnya, hampir tak seorang pun pernah melihat Sari membeli ayam dalam jumlah besar di pasar. Beberapa pedagang pasar bahkan mengaku Sari hanya membeli 2 atau 3 ekor ayam dalam sehari. Itu pun bukan setiap hari. Kalau cuma segitu, mana cukup buat puluhan orang makan tiap malam, gumam seorang penjual daging di pasar pagi. Desas-desus mulai merebak. Warga bertanya-tanya dari mana datangnya ayam-ayam itu. Ada yang menuduh ia memiliki pemasok rahasia. Ada pula yang yakin warung itu menggunakan cara-cara tak wajar. Kecurigaan semakin menguat ketika seorang pemuda bernama Yanto, yang kebetulan pelanggan setia, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Malam itu, ia datang bersama 2 temannya. Mereka makan dengan lahap, tapi Yanto mendapati bau yang tak biasa. Ia menatap potongan ayam di piringnya. Aromanya tetap harum, bumbunya meresap, serundengnya renyah. Tapi saat ia mendekatkan hidung, ada bau lain yang samar bau anyir, seperti darah yang belum benar-benar bersih. Kalian cium gak? Ayamnya kayak ada bau aneh.
bisik Yanto. Temannya hanya tertawa. "Ah, kamu aja yang kebanyakan mikir. Rasanya enak kok. Mana ada ayam seenak ini." Namun Yanto tetap gelisah. Bau itu semakin menusuk. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan. Setiap kali makan di warung sari, ada momen di mana daging ayam terasa lebih kenyal, bahkan serundengnya meninggalkan rasa getir di lidah. Teman-temannya tidak pernah mempermasalahkan, justru makin ketagihan. Tapi Yanto justru merasa semakin ngeri. Sementara itu, beberapa tetangga yang rumahnya dekat warung mengaku sering mendengar suara aneh dari dapur pada tengah malam. Seperti ada yang sedang dipotong dengan pisau besar, disertai bau daging terbakar yang menyengat. Padahal warung sudah lama tutup, dan dari luar tampak gelap gulita. Seorang ibu yang tinggal di belakang warung bahkan bersumpah melihat Sari tengah malam sedang menimba sesuatu dari bak besar di dapurnya. Ketika diterangi cahaya lampu dari celah jendela, isi bak itu tampak merah pekat, bukan air, melainkan cairan kental mirip darah. Suatu hari, kecurigaan itu semakin menguat. Seorang pedagang ayam kampung di pasar bercerita pada warga, "Saya heran, Bu Sari itu jarang beli ayam ke saya, tapi warungnya nggak pernah sepi. Pernah saya tanya, dia cuma senyum. Katanya stok saya sudah ada sendiri." Ucapan itu membuat bulu kuduk pedagang merinding. Stok sendiri? Maksudnya apa coba? Kabar makin menyebar ketika seorang pekerja bangunan yang sempat makan di warung Sari menghilang tanpa jejak. Keluarganya panik, mencari kemana-mana, tapi tak ada hasil. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa ia terakhir kali terlihat sedang makan ayam serundeng di warung itu. Anehnya, keesokan harinya, Sari tampak lebih bersemangat. Ia menggoreng ayam dalam jumlah besar, jauh lebih banyak dari biasanya. Bau harum masakannya menyebar ke seluruh desa, membuat orang-orang berdundion-dian datang. Namun, di dapurnya terdapat sebuah baskom besar penuh potongan daging segar. Jumlahnya terlalu banyak untuk hanya beberapa ekor ayam. Daging itu tampak berwarna pucat dengan urit-urit yang lebih besar dari ayam biasa. Sari menatapnya lama. Bibirnya bergetar antara takut dan tergoda. Tapi pada akhirnya ia memasukkannya satu persatu ke dalam wajan minyak panas. Cipratannya terdengar seperti jeritan kecil yang samar. Beberapa pelanggan mulai sakit setelah makan di warung itu. Mereka mengeluhkan perut melilit, mimpi buruk berhari-hari. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang ketika mereka tidur. Anehnya, meski sakit, mereka tetap kembali makan di warung itu. Seolah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk terus datang. Kalau nggak makan, rasanya badan lemas, kata seorang sopir angkot. Kayak ada yang menggil-menggil buat balik lagi. Yanto yang semakin curiga mencoba memberanikan diri mengintip dapur warung pada malam hari. Ia pura-pura ketinggalan dompet, lalu kembali setelah warung tampak sepi. Dari celah papan dinding yang longgar, ia mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti di dalam. Sari sedang mengaduk baskom besar penuh daging. Tapi daging itu bukan potongan ayam biasa. Ada potongan tangan kecil dengan kuku masih menempel. Ada bagian daging besar menyerupai paha manusia. Semua itu ia baluri dengan bumbu, lalu memasukkannya ke wajan minyak panas. Yanto menutup mulutnya, erat-erat agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur pelan, berusaha menjauh tanpa menimbulkan suara. Namun lantai kayu yang ia injak berderit lirih. Sari tiba-tiba menoleh, matanya menatap ke arah celah dinding. Sekilas, Yanto melihat wajahnya bukan wajah manusia lagi pupil. Matanya melebar, bola matanya merah darah, dan senyum di bibirnya memperlihatkan gigi yang lebih runcing dari biasanya. Siapa di luar sana? Suaranya dingin, tapi bergema seperti suara dua orang sekaligus. Yanto langsung lari terberit-berit tanpa menoleh lagi. Malam itu ia tidak bisa tidur, tubuhnya menggigil, dan sejak saat itu ia bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki ke warung ayam serundeng itu lagi. Namun, tidak semua orang seberani Yanto. Warga lain justru semakin tergila-gila dengan masakan Sari. Warung itu kian padat, meski sudah beredar cerita bahwa dagingnya bukan sekadar ayam biasa, dan rahasia tentang daging yang tidak pernah habis. Itu kini mulai menjadi momok yang menghantui seluruh desa. Warung makan Sari kini sudah menjadi buah bibir di seluruh kecamatan. Orang-orang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi ayam serundengnya. Dari luar, warung itu tampak sederhana.
hanya bangunan kayu dengan lampu kekuningan yang tembram. Tapi entah mengapa, kehangatan cahaya itu seolah memanggil siapa saja untuk masuk. Namun di balik ramainya pembeli, mulai muncul cerita menyeramkan. Satu demi satu pelanggan setia warung itu tidak pernah kembali ke rumah. Kasus pertama menimpa seorang sopir truk bernama Saiman. Malam itu, ia mampir ke warung Sari menjelang tengah malam. Ia duduk sendirian, makan dengan lahap lalu mengobrol sebentar dengan Sari. Beberapa orang melihatnya tersenyum lebar saat meninggalkan meja. Tapi sejak saat itu, Saiman tak pernah muncul lagi. Truknya ditemukan terparkir di tepi jalan. Kunci masih menancap di kontak. Pintunya terbuka. Namun Saiman seakan lenyap di telan bumi. Terakhir kali dia makan di warung Sari. Kata seorang saksi, "Aku lihat sendiri, dia sempat nambah porsi 2 kali. Setelah itu, hilang." Kasus itu masih dianggap kebetulan. Hingga kemudian hilanglah seorang guru ngaji dari kampung sebelah. Ia pulang dari menghadiri acara pengajian, lalu singgah sebentar. Di warung Sari, istrinya menunggu hingga larut, tapi ia tidak pernah pulang. Esok harinya, orang-orang menemukan peci dan sajadahnya tergeletak di dekat sawah yang tak jauh dari warung. Tidak ada jejak kaki, hanya tanah yang becek seolah baru, disiram darah tipis. Semakin lama, jumlah orang yang hilang bertambah. Ada pedagang keliling, pemuda desa, bahkan seorang aparat kelurahan. Semuanya terakhir kali terlihat sedang makan ayam serundeng di warung itu. Warga mulai resah. Mereka membicarakannya dengan suara berbisik. Takut kalau Sari mendengar. Halang yang sering ke sana, kok bisa hilang satu-satu? Apa jangan-jangan mereka jadi tumbal? Pesugihan Laut Selatan, katanya. Makanya ayamnya nggak pernah habis. Kecurigaan itu semakin menguat ketika ada seorang bocah kecil yang secara tak sengaja melihat sesuatu di warung itu. Bocah bernama Doni, anak penjual gorengan di seberang, sering bermain larut malam. Suatu malam ia mengintip dari celah pintu dapur warung Sari. Apa yang dilihatnya membuat ia menangis ketakutan. Di dalam dapur, ada seorang lelaki yang dikenalnya sebagai pelanggan tetap warung itu. Tubuhnya tergeletak di meja kayu, tak bergerak, dengan mata melotot kosong. Sari berdiri di sampingnya, tangannya berlumuran darah. Ia sedang menguliti bagian dada lelaki itu dengan pisau tajam. Seperti seorang tukang jagal, Doni berlari pulang sambil menjerit, wajahnya pucat pasi. Tapi ketika orang tuanya datang untuk memeriksa, mereka tidak menemukan apa-apa. Dapur itu kosong. Hanya ada wajan besar berisi minyak yang masih panas dan beberapa piring ayam serundeng yang siap dihidangkan anakmu Enggigo, kata Sari dengan senyum manis. Namun tatapan matanya dingin, membuat Ibu Doni gemetar tanpa alasan. Malam-malam berikutnya, semakin sering terdengar kabar aneh. Seorang ibu-ibu mengaku melihat suaminya masuk ke warung itu, tapi tidak pernah keluar lagi. Ia menunggu berjam-jam di depan, tapi pintu warung tetap tertutup rapat. Keesokan harinya, ia nekat masuk. Yang ia temukan hanyalah meja-meja kosong, lantai yang lengket oleh minyak, dan aroma serundeng yang menyengat. Suaminya tak pernah kembali. Keanehan lain juga terjadi pada orang-orang yang pernah makan di warung Sari, tapi selamat. Mereka sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidur, mereka melihat diri mereka duduk di meja warung itu, makan dan makan tanpa henti. Namun ketika menunduk, mereka sadar yang mereka makan bukan ayam, melainkan potongan tubuh manusia. Daging serundeng bercampur darah, dan tawa liris Sari di belakang mereka. Beberapa orang bahkan terbangun dengan bekas darah di bibir, padahal mereka yakin tidak makan apa-apa sebelum tidur. Sementara itu, setiap kali ada kabar orang hilang, warung Sari justru semakin ramai. Pembeli datang tanpa henti, seolah-olah aroma masakan itu semakin kuat memanggil. Ada yang mengaku awalnya tidak berniat mampir, tapi tiba-tiba motor mereka berhenti sendiri di depan warung. Ada pula yang merasa haus luar biasa, tapi begitu minum, yang terbayang hanya ayam serundeng Sari. Aku nggak ngerti, kenapa tiap malam kepikiran ayam itu, keluh seorang pemuda. Dan anehnya, meski sadar banyak orang hilang, mereka tetap kembali. Puncak keresahan warga terjadi ketika 2 pemuda kampung yang baru pulang merantau ikut menghilang setelah makan di warung itu. Keluarga mereka marah,
menuntut warung Sari ditutup. Melamat, puluhan warga berkumpul di depan warung sambil membawa obor dan senjata seadanya. Namun begitu mereka mendekati pintu warung, langkah mereka mendadak berat. Angin dingin bertiup kencang, dan dari dalam terdengar suara riuh seperti ratusan orang sedang tertawa bersamaan. Beberapa warga langsung mual dan muntah darah. Sisanya gemetar, tak berani melangkah lebih jauh. Pintu warung itu terbuka perlahan, dan Sari muncul dengan wajah tenang. Senyumnya samar, matanya menatap setiap orang dengan tatapan tajam. "Ada apa, bapak-bapak? Warung saya hanya tempat orang makan. Kalau ada yang hilang, itu bukan urusan saya." Suara Sari terdengar lembut, tapi entah mengapa membuat bulu kuduk. Semua orang meremang. Beberapa warga merasa lidah mereka keluh, tak bisa berkata apa-apa. Ada yang bahkan tiba-tiba berbelek, melangkah pulang tanpa sadar. Hanya segelintir yang masih bertahan. Tapi bahkan mereka pun tidak sanggup menatap mata. Sari terlalu lama. Malam itu, warga pulang tanpa hasil. Warung tetap berdiri, dan pembeli tetap berdatangan. Namun sejak saat itu, ketakutan semakin nyata. Karena orang-orang mulai percaya, setiap kali seseorang masuk ke warung itu, ada kemungkinan besar ia tidak akan pernah pulang lagi. Dan di dalam dapur, wajan minyak terus mendidih, menggoreng potongan demi potongan daging yang tampak seperti ayam. Tapi sesungguhnya bukan. Warung ayam Serundeng Sari kini bukan sekadar tempat makan. Ia sudah menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, di mana tumbal manusia dipersembahkan demi menjaga perjanjian gelap yang mengikat Sari dengan kekuatan dari Laut Selatan. Suasana warung ayam Serundeng milik Sari memang selalu ramai, bahkan hingga larut malam. Tidak seperti warung lain yang biasanya tutup pukul 9 atau 10, warung itu justru makin penuh setelah lewat tengah malam. Orang-orang yang lapar selepas kerja malam, sopir truk yang melintas, hingga pemuda yang nongkrong, semuanya singgah di warung Sari. Namun, di balik keramaian itu, ada hal-hal ganjil yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa pelanggan yang pernah makan larut malam mulai bercerita tentang pengalaman yang sama. Mereka mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Tangisan itu begitu nyata, seperti suara seorang perempuan muda yang sedang merintih pilu. Kadang terdengar sayup, kadang jelas sekali, seolah-olah seseorang sedang dipaksa melakukan sesuatu yang menyakitkan. Seorang sopir truk bernama Rudi menjadi salah satu saksi. Malam itu, ia mampir sekitar pukul 2 dini hari. Warung masih penuh. Entah kenapa orang-orang tetap betah nongkrong. Rudi memesan ayam serundeng, dan saat menunggu pesanannya, ia mendengar suara itu. "Tolong, jangan, sakit, panas sekali." Rudi spontan menoleh ke arah dapur. Suara itu begitu jelas. Ia melihat Sari sedang berdiri di depan wajan besar. Tangannya cekatan membolak-balik potongan ayam yang digoreng dengan bumbu serundeng. Minyak mendidih, berdesis, rempah-rempah menguar harum. Tapi di balik wangi itu, suara tangisan membuatnya bergidik. "Bu, itu ada orang nangis ya di belakang?" tanya Rudi setengah berbisik kepada pelayan yang lewat. Pelayan muda itu hanya melirik dengan wajah pucat, lalu buru-buru pergi tanpa menjawab. Rudi makin curiga. Ia bangkit dari kursinya, berjalan pelan mendekati dapur, dan saat ia mengintip dari celah tirai yang dilihatnya membuat darahnya membeku, Sari sedang tersenyum-senyum datar tanpa emosi sambil menggoreng ayam. Tapi di samping wajan, Rudi melihat bayangan samar perempuan berdiri dengan wajah terdistorsi, mulutnya berteriak tapi tanpa suara. Tangisan lirih terdengar jelas, namun bibir bayangan itu bergerak tidak selaras. Seperti rekaman rusak, Rudi mundur cepat, keringat dingin membasahi punggungnya. Namun ketika ia kembali ke mejanya, semua pelanggan lain terlihat biasa saja, seolah mereka tidak mendengar apapun. Saat ayam serundeng pesanannya datang, aromanya begitu menggoda. Rudi menelan ludah, tapi perasaan mual menyeruak. Ia menatap potongan ayam yang garing di piring, dan dalam sesaat, ia seperti melihat tangan manusia yang digoreng. Jari-jarinya gosong dan terkelupas. Ia hampir muntah. Tapi saat berkedip, ayam itu kembali normal. Rudi buru-buru membayar dan pergi, meninggalkan makanan yang tidak tersentuh. Cerita Rudi menyebar cepat, menambah daftar panjang rumor mengerikan tentang warung Sari. Namun anehnya, semakin banyak orang mendengar cerita itu, justru semakin banyak yang penasaran untuk datang.
Mereka ingin membuktikan sendiri, dan sebagian bahkan menganggapnya sekadar cerita menakut-nakuti. Suara tangisan di dapur makin sering terdengar. Beberapa pelanggan lain mengaku mendengarnya di waktu berbeda. Ada yang mendengar suara seorang perempuan berulang kali berkata, "Panas, panas, tolong." Ada juga yang mendengar suara anak kecil menangis. Meskipun tidak ada anak di warung itu, puncaknya, seorang pemuda bernama Yanto nekat merekam suara tersebut dengan ponselnya. Ia datang bersama 3 temannya sekitar pukul 1 malam. Mereka duduk di meja paling dekat dapur, memasang wajah santai meski hati berdebar. Saat Sari sibuk menggoreng, suara itu muncul lagi. Tangisan lirih, semakin lama semakin jelas. Yanto buru-buru menyalakan fitur perekam suara di ponselnya, lalu menaruhnya di atas meja. Teman-temannya saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi jeritan melengking, seperti teriakan seseorang yang sedang dibakar hidup. Semua orang di meja itu menutup telinga, tapi jeritan itu terus menghantam kepala mereka, membuat mata berkunang-kunang. Ketika mereka mencoba menghentikan rekaman, ponsel Yanto tiba-tiba panas seperti bara. Layarnya menyala sendiri, menampilkan wajah seorang perempuan pucat dengan mata hitam pekat menatap lurus ke arah kamera. Mereka berempat menjerit serentak, membuat pelanggan lain menoleh heran. Namun saat pelanggan lain menanyakan apa yang terjadi, mereka hanya melihat Yanto dan teman-temannya gemetar ketakutan tanpa alasan jelas. Aneh iya, rekaman di ponsel Yanto hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah direkam. Sejak kejadian itu, Yanto jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan setiap malam ia selalu terbangun sambil menangis, mendengar jeritan yang sama di telinganya. Beberapa hari kemudian, Yanto menghilang tanpa jejak, menambah daftar orang yang tidak pernah pulang setelah makan di warung. Sari, warga sekitar semakin yakin ada sesuatu yang janggal. Mereka mulai membicarakan kemungkinan bahwa suara tangisan itu bukan hanya ilusi, melainkan suara arwah korban pesugihan yang dijadikan tumbal oleh Sari. Namun yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa semakin sering suara itu terdengar. Warung Sari justru semakin ramai pembeli. Orang-orang seakan tidak peduli dengan semua cerita seram, selama bisa merasakan lezatnya ayam serundeng yang melegenda. Dan Sari selalu tersenyum datar di balik dapurnya, seakan tangisan itu hanyalah musik pengiring yang membuat masakannya semakin sempurna. Ayam serundeng buatan Sari memang punya daya pikat yang sulit dijelaskan. Gurih bumbu kelapa yang disangrai, renyahnya ayam goreng, dan aroma rempahnya membuat siapapun tergoda. Orang-orang rela antre panjang, bahkan hingga dini hari, demi mencicipinya. Namun, di balik harum wangi itu, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pelanggan yang peka mencium bau amis darah yang samar, seolah-olah serundeng itu bukan hanya kelapa parut biasa. Bau itu tidak langsung terasa, melainkan muncul setelah beberapa kali suapan, menempel di langit-langgut mulut, membuat sebagian orang ingin muntah tapi sekaligus ketagihan. Warga sekitar mulai bercerita tentang pengalaman aneh setelah makan di warung. Seorang kuli bangunan bernama Darto, misalnya, pulang dalam keadaan limbung setelah menyantap seporsi ayam serundeng. Malamnya ia mimpi buruk, tubuhnya terikat di dapur warung, dipaksa berbaring di atas meja, sementara Sari dengan wajah datar menuangkan minyak panas ke seluruh tubuhnya. Darto terbangun dengan jeritan, tubuhnya penuh keringat dingin. Anehnya, lengan kirinya melepuh seperti benar-benar tersiram minyak. Besoknya ia tidak berani lagi ke warung itu, tapi tubuhnya mulai sakit-sakitan. Setiap malam mimpi buruk datang, hingga akhirnya ia berhenti bekerja karena terlalu lemah. Cerita Darto menyebar, tapi orang-orang malah penasaran. Mungkin cuma sugesti Cata Sabajien. Namun semakin banyak yang mencoba, semakin banyak pula yang mengalami hal serupa. Ada seorang ibu rumah tangga, Bu Ratna, yang mengaku setelah makan serundeng Sari, ia selalu bermimpi didatangi makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu menindih tubuhnya di ranjang, menghirup aroma dari mulutnya, lalu berbisik, "Kau milikku, darahmu milikku." Sejak itu, Bu Ratna sering hidung berdarah tanpa sebab. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Suaminya pun takut melihat perubahan istrinya. Pucat, linglung, dan setiap pagi, tubuhnya penuh lebam seperti dipeluk erat. Sesuatu yang tidak terlihat
Kisah paling menyeramkan datang dari seorang pemuda bernama Bayu. Ia sangat gemar makan di warung sari. Bahkan hampir setiap malam ia datang. Ia bilang rasa ayam serundeng itu membuatnya tidak bisa makan di tempat lain. Semakin hari, ketergantungannya makin parah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi ia tetap datang. Suatu malam, Bayu pulang dengan wajah pucat. Ia bercerita kepada temannya bahwa saat ia makan, serundeng di piringnya bergerak sendiri. Kelapa sangrai itu seperti alat-alat kecil yang merayap, masuk ke dalam daging ayam, lalu menghilang. Temannya menertawakan cerita itu, menganggap Bayu halusinasi karena terlalu lapar. Tapi keesokan harinya, Bayu ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Mulutnya penuh parutan kelapa mentah bercampur darah. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter bingung menjelaskan penyebabnya. Bayu tidak pernah pulih sepenuhnya. Ia terus mengigau, menyebut nama Sari, dan minta disajikan ayam serundeng warga Semekin. Resah, mereka mulai yakin bahwa bau amis samar di serundeng itu berasal dari sesuatu yang bukan sekadar daging ayam. Ada yang bersumpah melihat Sari keluar dari rumah tengah malam dengan jerigen besar, lalu kembali dengan jerigen itu penuh cairan merah gelap. Konon cairan itu bukan minyak biasa, melainkan darah tumbal yang digunakan untuk menyiram serundeng, membuat aromanya lebih tajam dan menggoda. Seorang pria tua, sesepuh kampung, mencoba memperingatkan warga. Ia berkata, itu bukan makanan manusia, bau anyirnya bukan kelapa gosong. Itu bau darah korban yang diramu dengan mantra. Namun peringatannya justru diabaikan. Orang-orang lebih memilih percaya pada lidah mereka yang tergoda dibanding nasihat orang tua yang dianggap penuh tahayul. Semakin lama, fenomena aneh makin sering terjadi. Ada pelanggan yang setelah makan menemukan serundeng masih menempel di giginya. Namun ketika dilihat di cermin, serundeng itu bukan kelapa, melainkan helaian rambut panjang dan basah. Mereka menjerit panik, mencoba mencabut, tapi semakin ditarik. Rambut itu semakin panjang dan seperti muncul dari tenggorokan. Ada pula yang mengaku setelah makan, mereka memuntahkan sesuatu di rumah. Bukan makanan, melainkan gumpalan daging mentah, bercampur pasir laut. Malam demi malam, warung sari semakin ramai, seolah-olah tidak ada yang peduli. Ketagihan pada rasa serundeng itu lebih kuat daripada rasa takut. Bahkan orang-orang yang sudah sakit pun kembali datang, seperti ada yang memaksa mereka. Dan di dapur, setiap kali suara tangisan lirih terdengar, Sari hanya tersenyum datar sambil menaburkan serundengnya. Tangannya cekatan, tapi matanya kosong, seakan ia hanya perantara dari sesuatu yang lebih gelap. Kini orang-orang mulai sadar, ayam serundeng itu bukan sekadar makanan. Ia adalah jebakan. Bau anyir darah yang samar hanyalah tanda bahwa setiap suapan adalah ikatan baru dengan makhluk hitam yang menjadi penjaga warung itu. Mereka yang terlalu sering memakannya, tubuh dan jiwanya perlahan akan terkuras, sampai akhirnya tidak kembali lagi. Dan di setiap piring ayam serundeng, ada bisikan gaib yang tak terdengar oleh telinga biasa. Makanlah, habiskan, darahmu milik kami. Desas-desus tentang warung sari semakin liar. Ada yang bilang ayam serundeng itu diramu dengan darah tumbal. Ada pula yang bersumpah melihat Sari masuk ke rumah tengah malam sambil membawa jerigen merah. Namun tidak ada yang berani memastikan. Hingga suatu malam Jumat, 3 orang warga nekat mengintai. Mereka adalah Pak Karta, seorang ketua RT yang sejak lama curiga, dibantu oleh 2 pemuda, Roni dan Samin. Mereka bersepakat untuk tidak makan di warung itu, melainkan mengamati dari kaya. Tepat setelah pukul 12 malam, saat pelanggan sudah berkurang, mereka melihat sesuatu yang ganjil. Dapur warung tidak pernah sepi. Sari tetap sibuk, tangannya lincah menyiapkan sesuatu. Tapi dari balik celah dinding bambu mata ketigannya hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di atas meja potong. Bukan ayam yang diletakkan Sari, melainkan potongan tubuh manusia. Ada lengan yang kulitnya sudah menghitam. Ada potongan paha dengan sisa kain masih menempel. Bahkan sebuah kepala dengan mata tertutup, seolah baru saja dipenggal. Pak Karta menahan napas, keringat dingin membasahi tengkuknya. Roni hampir menjerit, tapi mulutnya segera dibekap oleh Samin. Mereka bertiga terpaku, menyaksikan Sari dengan wajah tenang menjerit-seris daging itu, lalu memasukkannya ke dalam wajan besar berisi minyak mendidih.
Begitu potongan itu masuk ke dalam minyak, terdengar suara desis keras. Namun bukan hanya desisan minyak biasa, ada bisikan gaib yang mengikuti. Suara-suara lirih, bercampur antara tangisan dan tawa, terdengar jelas di telinga mereka. Darah ini untuk kami, kau akan kenyang, kami akan kuat. Masak terus, beri mereka rasa yang tak terlupakan. Roni gemetar. Astaga, itu bukan manusia biasa, Pak. Bisiknya hampir tak terdengar. Sari terus mengaduk wajan. Minyak bergolak seakan lebih panas dari api, mengeluarkan bau anyir bercampur rempah. Dari arah belakang, terlihat sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam menjulang tinggi, mirip sosok dengan rambut panjang dan tubuh penuh luka, berdiri di dekat. Tangku AP. Sosok itu seperti mengawasi, sesekali mengulurkan tangan ke dalam wajan, lalu tertawa lirih. Pak Karta memejamkan mata, berusaha menolak kenyataan. Tapi ketika membuka mata, pemandangan itu masih ada. Ia tahu, malam itu bukan ilusi mereka. Benar-benar melihat dapur neraka. Samin tidak tahan. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krak! Suara kecil itu cukup membuat kepala Sari menoleh tajam ke arah celah dinding. Matanya kosong, namun tatapannya menusuk. Siapa di sana? Suaranya datar, tapi bergema seperti dua suara sekaligus. Satu suara Sari, satu lagi suara berat penuh gema. Ketiganya menahan napas. Tapi sosok hitam di belakang Sari sudah bergerak. Ia berjalan perlahan ke arah dinding. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi gedebuk seperti daging jatuh ke lantai. Rambut panjangnya menyeret di tanah, sementara wajahnya samar-samar terlihat pucat dengan mulut robek hingga ke telinga. Pak Karta segera memberi isyarat untuk kabur. Mereka bertiga berlari tanpa menoleh, menembus pekatnya malam. Dari belokong, terdengar suara jeritan melengking bercampur tawa, membuat jantung mereka hampir copot. Mereka berhasil tiba di rumah Pak Karta. Namun sejak malam itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Roni jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya panas dingin, matanya sayu. Setiap malam ia berteriak, "Jangan goreng aku, jangan!" Hingga akhirnya menghilang tanpa jejak 3 hari kemudian. Samin jadi pendiam, sering duduk di pojokan rumah dengan mata kosong. Sesekali ia menjilat-jilat tangannya sendiri, seolah sedang mencicipi sesuatu. 2 minggu kemudian, ia ditemukan tewas dengan mulut penuh serundeng busuk. Padahal keluarganya bersumpah tidak pernah membeli makanan dari warung Sari lagi. Hanya Pak Karta yang masih bertahan. Tapi tubuhnya makin lemah, rambutnya memutih cepat. Ia sering bercerita pada siapa saja yang mau mendengar, bahwa warung itu bukan warung biasa, melainkan pintu ke dunia lain. Ia bersumpah melihat manusia dimasak menjadi hidangan, dan bisikan gaib menegaskan bahwa setiap orang yang makan, sebagian tubuh dan jiwanya akan menjadi milik makhluk hitam itu. Namun, anehnya, setelah cerita Pak Karta menyebar, warung Sari semakin ramai. Orang-orang seperti tidak peduli, justru makin penasaran. Mereka berkata, kalau benar manusia, kenapa rasanya bisa enak sekali? Kalau benar ada tumbal, kenapa kita masih hidup setelah makan? Mereka lupa, sebagian orang memang tidak kembali. Dan yang kembali, perlahan-lahan kehilangan diri mereka. Sendiri, malam Jumat itu menjadi saksi bahwa ayam serundeng Sari bukan sekadar makanan. Ia adalah ritual darah, masakan yang ditukar dengan nyawa, digoreng dalam minyak yang bukan minyak biasa, melainkan medium pemanggil arwah. Dan setiap kali Sari mengaduk wajan, bisikan itu selalu kembali, masak terus, beri mereka tubuh, beri kami jiwa. Kabar tentang kelezatan ayam serundeng buatan Sari sudah menyebar jauh. Orang-orang dari luar kota berdatangan hanya untuk mencicipi. Namun di balik kenikmatan itu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada sekadar bau anyir atau suara tangisan di dapur. Orang-orang yang sudah pernah makan di warung itu mulai merasakan kerinduan tak masuk akal. Awalnya, biasa saja sekadar ingin kembali karena rasa yang enak. Tapi lama-lama berubah menjadi dorongan aneh, semacam candu yang tak bisa dikendalikan. Bahkan, orang-orang yang awalnya takut dengan semua cerita mistis, seakan melupakan segalanya begitu aroma serundeng itu tercium lagi. Seorang pedagang angkringan bernama Wanto adalah salah satu korbannya. Ia pertama kali makan di warung Sari
karena ajakan temannya. Sejak saat itu, ia tidak bisa berhenti. Setiap malam ia menutup angkringannya lebih cepat, hanya untuk datang ke sana. Sekali coba, rasanya kayak ada yang narik lidah buat balik lagi. Katanya pada istrinya, tapi istrinya melihat perubahan mengerikan. Tubuh Wanto semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Ia juga sering mengigau di malam hari. Mulutnya bergerak seperti sedang mengunyah sesuatu yang tidak ada. Suatu malam, istrinya terbangun karena mendengar suara aneh dari dapur. Saat dicek, Wanto sedang duduk di lantai, wajahnya kosong, mulutnya penuh parutan kelapa mentah bercampur darah. Tangannya gemetar, mencabik-cabik lidahnya sendiri sambil terus berkata, "Kurang serundeng, kurang. Siok malam itu, Wanto hilang tanpa kabar. Beberapa warga bersumpah melihatnya duduk di warung sari, tersenyum dengan wajah pucat. Meski keluarganya sudah melaporkan kehilangan ke polisi, bukan hanya Wanto, banyak orang lain mengalami nasib sama. Ada seorang pegawai kantor yang hampir setiap hari makan di sana. Ia begitu terjeleh-hela dengan rasa ayam serundeng itu, sampai rela jalan kaki puluhan kilometer ketika uangnya habis, hanya untuk bisa makan lagi. Akhirnya, tubuhnya makin kurus, hingga tinggal kulit membungkus tulang. Teman sekantornya pernah memergoki ia sedang berdiri di depan warung sari tengah malam, menempelkan wajah ke kaca dapur, menjilat-jilat embun yang menempel di sana sambil bergumam, "Serundeng." Serundeng, kecanduannya membuatnya diusir dari rumah kos. Dan beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas di pinggir jalan. Tubuhnya kaku, mulutnya penuh serundeng hitam, seperti gosong terbakar. Yang lebih aneh, semakin banyak korban yang jatuh, sakit atau hilang, warung itu justru semakin ramai. Orang-orang seperti buta dan tuli, tidak mau mendengar cerita buruk. Mereka terus datang, terus makan. Seakan ada sesuatu yang memanggil dari dalam dada. Sesepuh kampung, Mbah Jali, mencoba menjelaskan. Itu bukan makanan, itu kutukan. Sekali masuk ke tubuh, roh orang itu terikat pada makhluk yang memberi kekuatan. Pada Sari, kalian lihat mereka makin kurus, bukan karena sakit, tapi karena jiwanya sedang diisap. Tapi peringatan itu hanya membuat orang semakin penasaran. Mereka yang belum pernah makan, justru semakin ingin mencoba. Dan ketika mencoba, mereka ikut terseret dalam lingkaran kutukan itu. Orang-orang yang sudah terlalu sering makan juga mulai melihat hal-hal aneh. Ada yang mengaku setiap kali menutup mata, ia melihat wajah-wajah mengerikan muncul di piring serundeng. Wajah-wajah itu menangis, menjerit, dan memohon pertolongan, seolah serundeng itu terbuat dari potongan tubuh mereka. Ada pula yang mendengar bisikan langsung dari dalam mulutnya. Setelah suapan terakhir, mereka mendengar suara kecil yang berbisik di telinga dalam. "Kau akan kembali lagi, kau tidak bisa lepas." Beberapa korban mencoba melawan. Mereka berhenti makan ayam serundeng, tapi tubuh mereka memberontak. Lidah terasa getir, perut mulas, kepala pusing. Mereka gemetar seperti orang sakau, hingga akhirnya menyerah dan kembali ke warung sari. Rela antre meski warung penuh sesak. Yang lebih menakutkan, beberapa di antara mereka akhirnya gila. Ada seorang sopir ojek yang terus berkeliling kampung sambil berteriak-teriak, "Serundeng, serundeng, aku lapar." Padahal di depannya sudah ada makanan lain, tapi ia tidak bisa menyentuhnya. Tubuhnya hancur perlahan, hingga akhirnya ditemukan tewas di sungai. Mulutnya penuh potongan kelapa busuk. Warga yang masih waras hanya bisa berbisik-bisik. Mereka sadar, ayam serundeng itu bukan hanya makanan, melainkan kutukan hidup. Mencicipi akan sulit melepaskan diri, dan mereka yang tidak bisa lepas akhirnya lenyap satu persatu, menjadi bagian dari dapur gaib sari. Namun meski ketakutan menyebar, tetap saja orang datang. Bahkan ada yang rela menempuh perjalanan jauh dari luar kota karena mendengar cerita tentang ayam serundeng terenak di Cirebon. Mereka tidak tahu bahwa rasa enak itu hanyalah umpan, dan di baliknya ada jerat gaib yang tidak akan pernah dilepas. Dan setiap kali warung semakin ramai, tangisan lirih dari dapur terdengar semakin jelas. Tangisan yang seakan berasal dari puluhan jiwa yang terjebak, menangis di dalam setiap butir serundeng. Warung itu kini bukan lagi sekadar tempat makan. Ia telah berubah menjadi sarang kutukan, di mana lidah yang tergoda adalah pintu masuk bagi jiwa untuk dipanen. Dan Sari hanya berdiri di balik wajan, dengan senyum datarnya yang semakin menyeramkan. Ia tahu
Siapapun yang sudah mencicipi, cepat atau lambat, akan kembali. Karena kutukan serundeng itu lebih kuat daripada rasa takut manusia. Kemarahan warga akhirnya memuncak. Setelah terlalu banyak korban yang jatuh, ada yang hilang. Ada yang mati dengan mulut penuh serundeng hitam. Ada pula yang gila mengigaukan ayam serundeng. Mereka sepakat untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang paling drastis, membakar warung Sari. Malam itu, puluhan orang membawa obor, bensin, dan keberanian yang bercampur ketakutan. Udara di sekitar warung terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah menahan langkah mereka. Namun, balas dendam jauh lebih kuat. Cukup sudah, kita tidak mau ada korban lagi, teriak seorang warga yang kehilangan anaknya setelah kecanduan makan serundeng di sana. Tanpa menunggu lama, mereka menyiram bensin ke dinding kayu, ke atap, ke meja-meja yang masih berjejer. Obor dilemparkan, dan dalam hitungan detik, api menambar. Cepat, warung itu terbakar hebat. Atapnya meledak, kayu-kayu lapuk berderak, dan aroma menyengat terbawa angin malam. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah suara yang keluar dari dalam api. Jeritan, bukan hanya suara Sari, melainkan puluhan, bahkan ratusan jeritan lain sailing tindih, saling menjerit, seperti paduan suara dari neraka. Jeritan laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya terdengar seakan-akan ikut terbakar di dalam warung itu. Ya Tuhan, banyak sekali, bisik seorang ibu sambil menutup telinganya. Beberapa warga sampai menutup mata. Ada yang muntah, ada yang berlari ketakutan, tapi api terus berkobar, semakin besar, seakan menyala bukan karena bensin, melainkan karena bahan bakar dari dunia lain. Suara jeritan itu berubah menjadi tangisan, lalu tawa, lalu kembali menjadi jeritan lagi. Di antara suara-suara itu, samar, terdengar bisikan yang menyeramkan. Kalian pikir kami terbakar? Kalian pikir semua ini berakhir? Tidak, ini baru permulaan. Api terus membara sepanjang malam. Tidak bisa dipadamkan meski hujan turun deras menjelang dini hari. Warung itu baru benar-benar padam saat fajar. Warga yang penasaran, meski ketakutan, memberanikan diri mendekat untuk memastikan, tapi apa yang mereka temukan justru membuat mereka semakin gemetar. Tidak ada jasad, tidak ada tubuh Sari, tidak ada sisa daging manusia, tidak ada kerangka. Bahkan peralatan masak pun lenyap. Yang tersisa hanya tanah hangus, arang, dan bau gosong yang menusuk hidung. Seolah-olah semua itu ikut terbakar habis, tapi tidak meninggalkan bekas, ujar salah satu warga dengan suara gemetar yang lebih menyeramkan. Di antara abu dan arang, mereka menemukan butiran serundeng hitam yang tidak ikut terbakar. Butiran itu berkilat, aneh, seakan masih hidup, seakan masih basah. Seorang pemuda yang penasaran menyentuh sedikit serundeng itu. Seketika ia berteriak keras. Tubuhnya kejang, matanya melotot. Dari mulutnya keluar asap tipis berbau anyir. Lalu ia jatuh pingsan. Saat sadar, ia hanya berbisik lirih. Mereka masih lapar. Sejak hari itu, lokasi bekas warung Sari menjadi tanah terlarang. Tidak ada yang berani mendirikan bangunan di sana. Namun meski warung sudah musnah, kutukan itu tidak hilang. Orang-orang yang pernah makan di sana masih terus dihantui kerinduan. Mereka bermimpi tentang Sari, berdiri di balik wajan besar, tersenyum sambil menaburkan serundeng. Mereka terbangun dengan air liur menetes, lidah gatal, perut lapar. Tapi bukan lapar biasa, lapar yang hanya bisa dipuaskan oleh ayam serundeng itu. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara dari tanah hangus bekas warung. Jika lewat malam-malam, terdengar suara orang menggoreng, bunyi wajan beradu, dan aroma kelapa sangrai yang harum menusuk hidung. Dan mereka yang terlalu berani mendekat, kadang tidak pernah kembali. Di antara bisik-bisik warga, ada sebuah kepercayaan yang berkembang. Sari dan semua jiwa yang terjebak dalam serundeng tidak benar-benar mati. Mereka hanya berpindah ke dimensi lain, menunggu saat untuk kembali. Ada yang mengatakan, setiap kali ada orang yang terlalu merindukan rasa serundeng itu, Sari akan muncul di mimpinya. Dan jika orang itu menuruti panggilan dan pergi ke bekas warung pada tengah malam, ia tidak akan pulang lagi. Mbah Jali, sesepuh kampung, memberi peringatan terakhir. Api tidak bisa memusnahkan sesuatu yang sudah diberi makan oleh setan. Kalian hanya menghancurkan tubuhnya, bukan ikatannya. Selama masih ada yang merindukan rasa itu,
kutukan serundeng akan terus hidup. Dan ketika waktunya tiba, warung itu akan kembali berdiri entah di mana, entah dalam wujud apa. Ucapan itu terbukti. Beberapa tahun kemudian, di kota lain, sebuah warung ayam serundeng misterius muncul. Penjualnya bukan Sari, melainkan seorang pemuda yang mengaku mendapatkan resep turun-temurun. Warung itu langsung ramai, viral, dan orang-orang lagi-lagi tidak bisa berhenti makan. Dan orang-orang yang tahu kisah lama hanya bisa berbisik ketakutan. Kutukan itu belum selesai. Warung Sari masih hidup, berpindah raga, berpindah tempat, dan akan terus mencari jiwa baru untuk disantap.